apakah Indonesia itu memang punya kebanggaan untuk memiliki hasil-hasil inovasi sendiri? Kalau iya, siapa yang pegang KPI? Siapa yang harus dimonitor? Siapa yang bertanggung jawab apa dalam hal itu? Gitu. Jadi setelah riset disatukan ini, nah, padahal untuk riset ini ada penemuan, prakteknya harus di operasional. Nah, problem di sini. Jadi itu intinya. Jadi saya karena ini memang di terakhir dan tadi Pak Nanang sudah sangat komprehensif cerita mengenai hulu migas. Saya kalau lebih mudah ini. Kemudian satu bisnis memang the future business apa yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi memang benar. Jadi saya tidak tahu nih ITS dan khususnya teknik kimia ini mudah-mudahan kalau habis seminar-seminar begini nih langsung diresum dan apa yang diseriusi sehingga biarlah ITS atau teknik kimia ini pegang ini saja gitu. Ya. Karena kalau sudah banyak macam-macam nanti juga kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Seperti cerita tadi ini di luar cita-cita mengenai kelautan kita. Jadi kita memang sudah sangat terkenal nih fakultas ITS ya kelautan dan pun kita pun waktu di hulu migas ya, untuk urusan kelautan selalu tidak pernah ketinggalan untuk menyertakan Indonesia termasuk waktu mendesain di Itali kita sertakan karena memang semua hulu migas yang di offshore pasti menggunakan teknologi kelautan. Jadi itu bagian dari yang satu sisi untuk ITS-nya kelautan tapi masing-masing fakulti saya kira perlu mengambil itu. Jadi saya akan mana-mana yang saya skip aja supaya waktu tanya jawabnya nanti lebih cepat. Karena tadi sudah disampaikan CV saya, jadi dirut. Nah itu ngomongnya hanya manajemen strategi. Jadi saya akan menekankan mengenai strategi yang terkait dengan ketahanan energi ini dan kebetulan karena saya di Pertamina. Saya merasakan bagaimana midstream, downstream Pertamina, kemudian di SKK, di hulu yang tadi banyak disinggung oleh Pak Nanang. Oke, lanjut. Silakan Mas. Ya, ini anunya saja, nanti saya lompat-lompat saja. Lanjut. Ya, ini kondisi global yang kita semua sudah paham, banyak kita lihat. Ini tadi lihat ini di situ tergambar itu CCS, CCUS tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hengki. Masih sebagian itu masih belum lengkap karena memang waktunya sangat singkat. Investasi di hulu migas memang terus meningkat dan saya kira ini Indonesia ya kemungkinan pasti akan dapat bagian khususnya nanti berkaitan dengan perizinan sebenarnya yang sudah diperbaiki. Lanjut kita. Nah ini juga Astacita ini sudah lanjut kita tahu ada di situ semua. Dan kalau kita bicara ketahanan energi tentu kita ngelihat nih kebutuhan kedepannya seperti apa yang akan kita harus penuhi itu seperti apa. Jadi karena kita mentargetkan Indonesia emas di 2045 maka kalau kita lihat pertumbuhan kebutuhan adalah seperti ini gitu ya. Jadi volume kalau kita bicara oil and gas volume minyak naik 139%, volume gas naik hampir 3 kali lipat. Jadi cukup besar kenaikan. Tentu saja ini masih berasumsi bahwa target-target new and renewable energinya terpenuhi sebagaimana blueprint yang telah ditetapkan. Jadi di sini yang renewable yang biru misalnya nanti kenaikannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat perkembangan sampai dengan hari-hari ini. New and renewable energy masih belum bisa memenuhi sesuai dengan target yang diharapkan. Ini potensi energi Indonesia yang mungkin akan yang bisa kita manfaatkan. Selama ini memang batu bara menjadi musuh karena memang paling tidak bersahabat dengan alam ya.
Tetapi kalau nanti teknologi CCS, CCUS ini akan semakin maju, makin murah, maka tentu saja ini menjadi potensi yang baru. Kita memiliki batu bara sebagai sumber energi. Problem utamanya sekarang adalah polusi. Kalau polusi nanti karbonnya itu bisa ditangkap dan bisa disimpan, maka ini menjadi potensi yang baru di samping yang lain-lain. Kalau kita lihat di sini kita memang belum memasukkan ocean. 2/3 dari darat wilayah kerja Indonesia adalah lautan. Jadi saya tidak tahu ini di ITS apakah sudah cukup serius juga mendalami masalah ocean energy ini. Saya waktu berkunjung ke INAE Itali, perusahaan seperti Pertamina-nya Itali ini, itu saya lihat mereka sudah cukup serius di laboratoriumnya untuk melakukan studi mengenai ocean energy itu. Hanya dari posisi gerak naik dan turunnya permukaan laut. Yang lain arus dan gerak arah gelombang belum terlihat. Jadi oleh karena itu ruang masih, dan yang lain-lain adalah bioenergi, biomass, segala macam. Saya kira untuk teknik kimia ini wilayah-wilayah kerja yang harus diseriusi untuk bisa memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar ke depan tadi. Di samping tadi Pak Nanang sampaikan oil and gas, meskipun memang diharapkan berperan, tetapi tidak gampang untuk memenuhi tersebut. Ya. Oleh karena itu kita harapkan energi baru terbarukan ini juga diseriusi untuk bisa menekan cost, karena sekarang ini kan dia masih belum bisa in percentage sesuai dengan target ya, karena masalah harga. Kalau kita compare dengan harga-harga fosil energi yang belum dikenakan biaya lingkungannya. Jadi kita sekarang baik fosil energi, coal bisa memproduksi, kalau listrik bisa 0,45 0,6 sen gitu ya. Untuk batu bara ya itu karena memang biaya lingkungannya belum masuk. Oke, lanjut. Ya, bauran energi dibandingkan dengan target yang ditentukan masih ini, sejak RUEN ditetapkan penggunaan energi primer masih lebih rendah, rata-rata 20% dari target volume. Jadi masih sangat rendah. Batu bara dan minyak bumi masih menjadi energi primer utama yang belum menunjukkan adanya penurunan porsi penggunaannya. Ini tugasnya Pak Hengki masih lumayan. Ini marketnya Pak Hengki bagus, banyak ini. Presentasi batu bara semakin meningkat malah kelihatan, karena memang banyak pejabat yang bisnisnya di batu bara. Jadi mana ikhlas dia kan batu baranya ditekan. Gas belum menunjukkan peningkatan porsi penggunaan. Ini gas selalu terkendala pada infrastruktur. Ya, jadi langkahnya demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari fosil, kita lihat bahwa kita tahu semua minyak kita sudah lama defisit, dan defisit ini semakin besar kalau kita lihat potensi kebutuhan ke depan. Ini belum memasukkan minyak atau kondensat sebagai bahan baku kimia. Kalau nanti industri kita hilirisasi tadi bisa berkembang, maka tentu saja kebutuhan bahan baku akan naik. Tadi Pak Hengki sampaikan petrokimia dan sebagainya untuk di Indonesia sudah tidak perlu gitu ya. Mungkin kalau yang di luar negeri ditutup ya, relokasi mesin-mesinnya ini bisa dicari nih informasi nanti dari Pak Hengki. Mana-mana yang akan tutup, kita rayu untuk relokasi ke Indonesia, jangan relokasinya ke Vietnam. Ya. Kemudian kalau gas kita berlebih. Potensi gas kita cukup besar, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Nanang bahwa ini memang sudah lebih sulit. Jadi di laut dalam. Menjawab tadi beberapa apa yang disampaikan oleh
Pak Nanang mengenai kenapa kita ini turun terus, kita turun mulai dari ini memang yang menjadi kambing hitam adalah undang-undang migas nih turun. Sebenarnya yang paling problem adalah terlambatnya kita memberi perhatian di eksplorasi. Karena dari eksplorasi sampai produksi itu tidak pernah lebih rendah dari 10 tahun. Bahkan kita punya cadangan yang cukup besar namanya Abadi Masela, itu sekarang sudah ulang tahun ke-25 sejak ditemukan cadangan dan belum juga berproduksi. Jadi proyeknya juga masih banyak bertanya, ini proyeknya jalan nggak nih Abadi Masela? Meskipun kita tahu dia jalan yang dari Jepang. Kemudian selalu saja isu-isu politik mempengaruhi. Misalnya stop ekspor gas misalnya. Memang kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa prioritas industri adalah dalam negeri gitu ya. Tapi kadang-kadang isu-isu politik yang stop gas membuat kalau Jepang mau investasi di Indonesia buat apa kalau tidak dia juga harus dapat porsi untuk kebutuhan energinya. Dalam hal ini adalah gas. Jadi oleh karena itu isu-isu yang tidak membuat investor nyaman ini perlu dihindari supaya proyek-proyek ini bisa jalan. Paling cepat yang bisa kita kejar untuk menaikkan produksi ya adalah bagaimana kita kalau di sana setelah eksplorasi menyusun plan of development. Jadi eksplorasi ketemu cadangan baru menyusun hitung-hitung menyusun plan of development. Ketemu plan of development masih juga ada proses lagi untuk pelaksanaan proyek. Nah, yang mana-mana sudah yang POD ini merupakan potensi utama yang harus dijalankan. Kalau tidak, kalau yang ya sumur-sumur yang existing, sumur-sumur tua, sumur-sumur masyarakat ya itu nambah di sumber masyarakat tapi gembos di yang pemilik cadangan utama karena itu diambil dari cadangan-cadangan yang ada kan diambil di sini diambil naik di sini tapi yang punya WK utama kan gembos dia dibocori di sebelah sana. Jadi ya nggak bisa untuk mempercepat itu. Yang ada POD harus dipercepat, yang ada cadangan belum POD dipercepat POD-nya bagaimana caranya. Nah di eksplorasi terlambat kita adalah membuat investor tidak menarik karena eksplorasi ini sangat risk ya. Kalau nggak ketemu cadangan semua biaya dipikul oleh investor, nggak ada penggantian sama sekali. Kalau ketemu cadangan baru dihitung-hitung. Nah kalau splitnya masih secara kaku menggunakan era yang dulu, ini alhamdulillah di mulai periode yang lalu itu perubahan mengenai fiscal term, kemudian keekonomian sudah sangat bagus, udah buka-bukaan gitu. Kalau nggak ekonomi nggak bisa jalan. Bagaimana membuat supaya ekonomi splitnya berubah? Nah sudah sangat fleksibel. Nah harapannya sekarang ini untuk mempercepat semua proyek yang ada di hulu migas hanya satu, perizinan. Keekonomian sudah ada rumusnya, sudah ada caranya. Jadi sudah buka-bukaan sampai ini zaman Pak Hengki ini membuat kalau perlu government pun 0. 100% seperti yang diceritakan tadi di yang non konvensional itu karena memang itu sangat mahal sampai diberikan ruang sebesar itu. Tapi pemerintah masih akan dapat energinya, dapat pajak dan lain sebagainya. Jadi even 0 itu bukan berarti tidak dapat sama sekali. Jadi sudah sangat terbuka. Mudah-mudahan ini bisa dipercepat. Oke, jadi potensi gas memang cukup besar, tapi masih ada pertanyaan bagaimana mempercepat proyek-proyek yang ada. Lanjut. Ya, jadi saya kira secara garis besar kalau strategi kita untuk membuat ketahanan energi tadi sudah disebutkan oleh Pak Nanang, hulu harus ditingkatkan. Tadi Pak didorong oleh Pak Hengki tadi investasi di situ masih secara dunia sangat meningkat, sangat menarik karena ya ujung-ujungnya semua akan mengejar energy security dan sebagainya. Dulu ada
sangat kuat promosi energi baru terbarukan, begitu kena dengan energy security, yang balik lagi ya energy security nomor 1, sampai Trump pun di Amerika drilling dan tak peduli lagi energi baru terbarukan ya. Dan oleh karena itu kita, nah ini dalam negeri dan luar negeri ini sangat benar, karena di dalam negeri ada potensi tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah sedangkan luar negeri mungkin ada yang bisa kita percepat ya. Nah itulah sebenarnya peran Pertamina nanti diharapkan akan mendapatkan pengamanan supply energi yang dari luar negeri. Kemudian new and renewable energy tadi yang seperti potensi-potensinya. Nah, seperti kita sampaikan bahwa ada beberapa hal di new and renewable ini yang ini pertama pertanyaannya adalah apakah memang target yang di RUEN itu adalah menjadi target yang harus dipenuhi? Kalau iya, saya dulu pernah peresmian Kamojang geothermal, saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak ini sangat bagus gini energinya. Ini sampai berapa lama Pak duit cadangannya? Oh ini enggak ada Pak, ini sampai kiamat ini akan terus karena ini memanfaatkan panas bumi. Wah kalau itu bagus sekali. Iya Pak ini bagus. Terus apa kendalanya? Harga Pak. Jadi kalau batu bara bisa 6 sen, ini 9 sen gitu. Jadi oleh karena itu mesti ada regulasi yang bisa mendorong. Kemudian konversi batu bara ke minyak dan gas karena tadi batu bara dan minyak ke gas karena memang gasnya berlebih, khususnya minyak. Nah batu bara oke lah kalau tadi nanti teknologinya Pak Hengki bisa diimplementasikan khususnya dalam sisi cost, karena ini pengusaha pasti hitung-hitungan. Kalau saya tidak menangkap CO2-nya yang tadi masih sementara ini $70 tadi, dan saya juga dengar dari pengembang teknologi CCS di luar negeri, mereka berusaha menurunkan ini sampai nanti bisa dibawa, karena challenge-nya adalah kalau mereka tetap melepas, sanksi apa yang mereka kena, ada carbon tax dan sebagainya. Nah tentu pasti dihitung-hitung dari situ. Oke, kemudian LPG yang sering kali jadi ini import LPG. Ya sebenarnya kalau dulu minyak saja konversi ke LPG bisa, kenapa konversi LPG ke CNG atau ke natural gas ini tidak menjadi program yang untuk serius untuk bisa menstop LPG gitu ya. Ini kita bicara masalah ketahanan energi. Kalau ini sudah berubah ke ini baik melalui Jargas yang infrastruktur lagi butuh maupun CNG-nya. Midstream. Ya, memang ini bagian dari yang tadi disampaikan Pak Hengki. Stop bangun kilang atau bangun pun petrokimikal. Ya, kembali kalau kita konsep ketahanan energi, tentu sejauh mana yang negara kita itu akan tetap kuat berdaulat ketika terjadi sesuatu, misalnya perang. Nah, jadi ketahanan energi harus mempertimbangkan sampai di sana. Oleh karena itu membangun kilang baru yang dikombinasikan dengan petrochemical harus tetap menjadi bagian. Even nanti tinggal gimana caranya supaya lebih murah ini gitu. Jadi apakah tadi ada relokasi? Oke. Kopi. Jadi kalau ini tidak, dan satu lagi sebenarnya yang kita belum mengimplementasikan negara kita adalah strategic reserve. Cadangan strategis kita tidak punya. Yang ada yang dimiliki Pertamina itu adalah cadangan operasional yang disebut 20 hari dan sebagainya. Artinya kenapa kalau ada apa-apa dengan kapal pembawa dari luar negeri ke Indonesia, maka berapa hari ini akan terpenuhi? 20 hari tadi untuk memenuhi. Kalau ada apa-apa 20 hari masih aman. Tapi itu kan cadangan operasional. Kalau ada apa dengan negara kita yang menjadi bagian dari konsep ketahanan energi, maka strategic reserve atau cadangan strategis itu harus ada.
Banyak negara yang memiliki 2 bulan, 3 bulan, bahkan kayak Amerika dulu ketika ini mereka melengkapi sampai 1 tahun. Kita belum punya sama sekali. Di situ konsep ketahanan energi yang belum saya sebut di sini, yang downstream saya kira tetap menjadi bagian untuk serius menangani masalah supply chains-nya, ya supply chain ya. Kemarin lagi ribut-ribut mengenai alokasi impor. Nah, sebenarnya ini bagian dari yang konsep supply chain yang efisiensi, yang efisien kayak apa perlu didiskusikan. Kemudian efisiensi distribusi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kalau yang lalu kita perang dengan kencing di laut, kencing di jalan, ini saya tidak pernah dengar lagi. Ini tidak tahu siapa yang jadi komisarisnya Patraniaga. Tadi subsidi energi yang tepat sasaran, saya kira ini harus menjadi masih bagian yang perlu dibahas, didiskusikan, bagian dari untuk perkuatan downstream. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Ya, gas. Infrastruktur kita yang masih sangat terlambat dan itu sudah dimulai, tetapi harusnya konsep ini harus berkesinambungan. Jangan ada bangun pipa dari Semarang ke Cirebon, proyeknya sudah jalan, terus desainnya dipotong. Itu yang nggak tahu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.